Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sama ku di Silampari Sepekan, Minggu 17 April 2022. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama ku menyadi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Sudah 1 tahun buron, Alam Bara akhirnya menyerah ke diri ke Polsek Lubuk Linggau Barat, Jumat 8 April 2022. Tersangka yang melakukan pencurian di rumah sakit Dr. Sobirin ini menyerah ke diri didampingi kedua orang tuanya. Setelah 1 tahun menjadi buron, tersangka Alam Bara, warga Jalan Kesehatan, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, berhasil diamankan tim Gaspol Polsek Lubuk Linggau Barat. Pada hari Jumat 8 April 2022, tersangka menyerahkan diri didampingi kedua orang tuanya. Mohon dan sangat bermohon Pak, tolong diringankan hukumannya anak ini Pak. Minta yang seringan-ringannya Pak. Dia juga berjanji tidak akan ngulangi lagi katanya kan. Dia ngerasa pisah dengan adik-adiknya macam mana. Jadi itulah Pak kira. Dan ada Pak, kan dia sudah nak nyerah ini Pak. Ya. Dari hati dia dan kami sangat mendukung itu Pak. Kan? Kena ada aturan hukumnya Pak. Jadi minta Pak, ya macam ini dia kami antar Pak. Ya. Kami serahkan dengan Bapak. Ya. Ya, kalau bisa macam inilah Pak. Maksudnya tuh kan takutnya tuh cerita-cerita wong Pak. Kalau kami ini tidak paham maksudnya kan misal lagi dipukul-pukul wong Pak. Jadi minta Pak, minta kami selaku untuk nyokkan jangan disampaikan macam itu Pak. Alam Bara merupakan tersangka pencurian yang terjadi 1 tahun lalu di ruang VIP B Rumah Sakit Dr. Sobirin, Kota Lubuk Linggau. Pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Tersangka masuk melalui pintu samping dan saat itu juga tersangka melihat ruangan yang pintunya terbuka. Lalu tersangka mengambil tas milik pasien saudara dari Ardiansyah yang berisi uang tunai sekitar 1 juta rupiah, 2 unit handphone dan surat penting lainnya. Total kerugian yang dialami korban sekitar 8.600.000 rupiah. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi melalui Kapolsek Lubuk Linggau Barat, Ibtu Farizal Alamsyah menjelaskan, pelaku Alam Bara melakukan pencurian di rumah sakit Dr. Sobirin. Kejadian ini terjadi 1 tahun yang lalu pada tanggal 27 Maret 2021. Polisi sudah 2 kali melakukan penggerebekan di rumah tersangka di Jalan Kesehatan, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Tetapi tersangka berhasil kabur dan menurut pengakuan tersangka kabur ke kota Jakarta. Dan pada Jumat 8 April 2022, pelaku Alam Bara didampingi orang tuanya menyerahkan diri ke Polsek Lubuk Linggau Barat. Berkat kooperatif keluarga, saudara Alam menyerahkan diri kepada pihak polisian Polsek Lubuk Linggau Barat. Berapu tim Gaspol. Yolanda Monika Putri, Silampari TV. Masyarakat Jalan Mangga Besar Kota Lubuk Linggau heboh. Pasalnya, tangki mobil truk diesel modifikasi meledak. Kejadian ini mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu Asnawi sopir tewas di tempat, sama Muhammad Yusuf yang mengalami luka berat, sampai menghembuskan napas terakhir di rumah sakit Dr. Sobirin. Kejadian tangki modifikasi di dalam bak truk diesel dengan nomor polisi BD8432BL meledak sangat menghebohkan warga. Tempat peristiwa berlangsung di Jalan Mangga Besar RT 3 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Pada Rabu 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. 2 orang tewas dalam peristiwa tragis di bengkel las milik Denny, warga Jalan Mangga Besar RT 3. Korban yang tewas di tempat yaitu sopir dari mobil truk, Asmawi,
warga desa Muara Bliti Baru, Kecamatan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas. Kemudian korban yang luka berat Muhammad Yusuf, anak dari pemilik bengkel Las Deni, dibawa ke RS Dr. Sobirin dan nyawanya tidak tertolong lagi setelah sebelumnya mendapatkan perawatan medis. Ketua RT 3 Herlina menjelaskan, kejadian ini terjadi sekitar jam 3 sore. Setelah hujan, ia mendengar ledakan dan mengira petir, tapi tidak seperti biasanya. Ternyata dilihat di luar warga sudah ramai memenuhi las bengkel milik Deni. Pada saat itu Yusuf dari anak pemilik bengkel terpental hingga 10 meter. Kemudian jatuh ke atap rumah tetangga. Muhammad Yusuf masih sadarkan diri dan langsung dilarikan ke RS Dr. Sobirin. Sementara Asmawi yang tewas di tempat terpental sekitar 100 meter dari lokasi ledakan. Itu menyelir ya. Itu kejadiannya sekitar jam 3-an setelah hujan. Kami pikir itu petir karena saking kuatnya, tapi petirnya tidak seperti biasanya, nggak ada misalkan konslet kan, gitu kan, itu nggak ada. Jadi pas keluar itu masyarakat udah berhamburan, udah teriak-teriak kan, keluar kan di situ, masyarakat udah banyak. Jadi pas kejadian itu yang meninggal ini, yang Muhammad Yusuf dan Sani waktu itu jatuh ke rumah warga di sampingnya itu, di samping bengkel tempat dia bekerja itu. Dalam keadaan tuh masih selamat waktu itu. Setelah kejadian itu sempat dilarikan ke rumah sakit, dikasih pertolongan waktu itu kan, masih sadar, masih sehat. Jadi yang satu korbannya lagi itu meninggal di tempat. Ya terpental hampir 100 meter di situ. Dua korban. Tangan sopir itu datang minta diperbaiki mobilnya, tanknya itu. Jadi waktu itu kami belum tahu warga mana waktu itu kan, siapa namanya kami juga belum tahu waktu itu. Tadi malam tadi sudah tahu itu warga Suro. Warga Solo yang satunya yang meninggal pertama kali itu, yang baru tempat. Kalau sekaligus yang punya bengkel, anak yang punya bengkel dari Pak Deni tadi itu. Dia membantu bapaknya di bengkel itulah. Selaku pemerintah setempat khususnya menghimbau masyarakat apabila yang seperti ini yang terjadi kecelakaan seperti ini, dihimbau supaya lebih berhati-hati dalam bekerja, ya kan? Apabila kira-kiranya menyebabkan suatu hal yang fatal seperti ini, supaya bisa dihindari, jangan sampai terulang lagi. Yolanda Monika Putri, Silampari TV. Mau kasih pemirsa masih di Silampari Sepekan. Polres Lubuk Linggau ngelaku ke upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Pas upacara PTDH itu, 4 anggota Polres Lubuk Linggau dipecat karena terlibat narkoba. Upacara PTDH Polres Musirawas yang dilaksanakan di halaman Mapolres Lubuk Linggau Rabu pagi 13 April 2022. Dipimpin langsung oleh Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi. Selaku Inspektur Upacara PTDH terhadap 4 anggota yang terlibat narkoba. Keempat anggota yang dipecat yaitu Bribda Jenny Pranata, Bribtu M. Gusnandar, Bribda Okli Tianda, dan Brigpol Noveriansa. Keempat anggota tidak menghadiri upacara pemberhentian tidak dengan hormat, itu atau in absentia. Upacara PTDH ini dilaksanakan karena telah mendapatkan surat keputusan dari Polda Sumsel tentang PTDH terhadap 4 anggota. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menjelaskan, telah mengingatkan kepada anggota yang dipecat. Bahkan pembinaan terus dilakukan sebelum akhirnya dilakukan sidak kode etik. Hingga diputuskan pimpinan diberhentikan dengan tidak hormat.
Kami terkadang merasa prihatin terhadap anggota kita, karena mereka tidak bersyukur apa yang diberikan kepada mereka dan nikmati tugas dan tanggung jawab sebagai Polri. Saya berharap pemecatan ini dapat membuat shock terapi bagi yang lainnya, agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Laksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas pokoknya. Syukur-syukur bisa berprestasi karena institusi Polri pasti akan memberikan penghargaan kepada setiap anggota yang memiliki loyalitas, dedikasi, dan prestasi. Adapun rata-rata pelanggaran yang telah dilakukan keempat personil tersebut adalah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 13 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah mengikuti seluruh rangkaian proses persidangan Kode Etik Profesi Polri, maka dengan keputusan Kapolda Sumsel, keempat personil tersebut dinyatakan diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhitung mulai tanggal 31 Maret 2022. Hadirin sekalian yang saya hormati, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan hal yang berat. Namun tentunya tidak boleh ragu di mana institusi Polri yang terus berupaya membangun kepercayaan serta bertugas secara profesional, transparan dan akuntabel, namun dikotori dan dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, serta melanggar peraturan dan kode etik Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat ini diberikan kepada personel sebagai akibat perbuatan tindakan tingkah lakunya yang telah menyebabkan pencemaran nama baik institusi Polri atau merugikan sistem organisasi, khususnya Polres Lubuk Linggau. Pemberian hukuman mengandung arti dan makna yang mendalam serta mendapat menimbulkan dampak terhadap maju mundurnya organisasi. Hukuman harus diterapkan dengan sungguh-sungguh demi memperoleh kemajuan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Saya berharap agar keputusan pemecatan ini hendaknya dijadikan bahan introspeksi dan evaluasi bagi seluruh anggota Polres Lubuk Linggau. Menjadi anggota Polri merupakan sebuah kehormatan dan kemuliaan serta diraih tidak dengan mudah. Sehingga setiap anggota Polri menyadari untuk tidak melakukan tindakan indisipliner dan tindak pidana maupun pelanggaran kode etik Polri. Yolanda Monika Putri, Silam Pari TV. Tim Pitsus Polres Musirawas berhasil mengamankan 1 ton atau 1.000 liter solar. Minggu Dedes tersangka berhasil diamankan di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau, Desa Tanjung, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, Sabtu 9 April 2022. Tim Pitsus Polres Musirawas menangkap seorang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah. Tersangka Minggu Dedes, warga Dusun 3, Prabu Muli 2, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Ia diamankan Sabtu 9 April 2022, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau, Desa Tanjung, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Kapolres Musirawas AKBP Ahmad Gusti Hartono melalui Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat menjelaskan, penangkapan ini bermula dengan adanya informasi tersangka melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga solar subsidi. Selanjutnya, Tim Pitsus Polres Musirawas dipimpin oleh Ibda Joni Jamaris mencegat mobil pick-up Suzuki Carry berwarna hitam dengan nomor polisi BG8249GD yang dibawa oleh tersangka Minggu Dedes. Saat digeledah di bak mobil ditemukan 30 drijen yang berisi 1 ton 1.000 liter solar. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Musirawas. Tersangka akan disangkakan dengan pasal
55 paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Isi pasal tersebut menjelaskan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan liquid petroleum gas yang disubsidi pemerintah. Tim Silam Pari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumanyadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Paris TV punya kita gale.